Hanya satu keinginan terbesar Ruben Patasambo, menyingkirkan kerabatnya keluarga Andarias Pandin dari muka bumi. Tujuannya agar dirinya bisa menguasai harta warisan, yakni berupa tongkonan atau rumah adat Toraja di Mamulu, Makale, yang menurutnya sudah terlalu lama ditempati keluarga Andarias. Ruben Sambo juga ingin menguasai tanah warisan yang ada di kawasan Getengan, Mengkendek. Sebab itulah pada 19 Desember 2005, di rumahnya di Mamulu, Ruben Sambo mengatakan kepada keponakannya Agustinus Sambo, seorang buruh bangunan, untuk menghabisi Andarias Pandin sekeluarga. Upahnya 2 juta rupiah. Agustinus setuju, dan untuk melancarkan rencana itu dia mengajak 3 temannya sesama buruh bangunan dan tukang ojek, yakni Petrus Ta'dan, Juni Sambo, dan Julianus Maraya. Ruben Sambo selaku dalang memberikan panjar 1,5 juta rupiah kepada si keponakan Agustinus untuk dibagikan kepada teman-temannya. Ruben juga memberikan uang 10 juta rupiah kepada Agustinus. Dia berpesan agar usai membunuh, Agustinus memasukkan uang itu ke dalam lemari milik Andarias. Maksudnya agar nanti teman-teman Agustinus mengira itu adalah uang Andarias dan mengambilnya. Hal ini untuk merekayasa agar Ruben tidak dicurigai sebagai dalang pembunuhan yang telah memberi upah. Ruben Sambo juga merancang detail pembunuhan. Pembantaian akan dilakukan di sebuah kebun. Andarias serta istrinya Martina dan anak mereka harus mati. Ruben berpesan jika nantinya setelah eksekusi Agustinus atau teman-temannya ada yang tertangkap, agar mereka tutup mulut dan tidak memberitahukan identitas siapapun kepada polisi, termasuk identitas Ruben. Ruben Sambo berjanji akan membiayai semua keperluan Agustinus jika dia tutup mulut. Dan demikianlah hari eksekusi pun tiba, yakni 23 Desember 2005. Siang hari, Agustinus Sambo dan temannya Petrus Ta'dan datang ke rumah Ruben Sambo. Ruben lalu memerintahkan anaknya Markus dan Martinus Sambo untuk ikut membantu. Martinus disuruh menyopir truk Toyota Rino milik Ruben dan mengantar para eksekutor ke lokasi. Martinus Sambo pun menyetir truk, bersamanya ikut menumpang Markus Sambo, Agustinus Sambo, dan Petrus Ta'dan. Di tengah jalan mereka menjemput 2 orang lainnya, yakni Juni Sambo dan Julianus Maraya. Truk terus melaju dan sebelum pasar Getengan di pertigaan jalan, truk berhenti dan menurunkan para eksekutor. Setelah itu si sopir Martinus Sambo langsung pergi bersama truknya. Kelima eksekutor yakni Agustinus, Markus, Petrus, Juni, dan Julianus berjalan kaki menuju sebuah kebun yang terletak di Dusun Danglu, Kelurahan Rante Kalua, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tanah Toraja. Di rumah kosong yang ada di kebun itu, mereka berembuk, membagi tugas, dan mengatur siasat. Ada yang bersenjata pisau, ada juga yang bersenjata potongan kayu. Markus Sambo lalu menyuruh Agustinus Sambo menjemput calon korban pertama mereka, yakni Andarias Pandin. Tak lama lagi akan terjadi pembantaian paling berdarah. Entah apa yang ada di benak Andarias Pandin hari itu, 23 Desember 2005. Apakah dirinya dan keluarganya sedang sibuk mempersiapkan perayaan Natal yang sudah semakin dekat? Yang pasti hari itu dia ada janji untuk membeli cengkeh di kebun yang ditawarkan kerabatnya Agustinus Sambo. Tak lama kemudian, Agustinus yang ditunggu-tunggu datang. "Jadi beli cengkeh?" tanya pria itu pada Andarias. "Jadi," jawab Andarias. Bersama-sama dengan sepeda motor Andarias, keduanya pun berangkat menuju lokasi. Setiba di jalan raya, Andarias bilang dia ingin mengambil uang terlebih dulu untuk pembayaran cengkeh. Agustinus pun turun di pinggir jalan. Selagi Andarias mengambil uang, Agustinus dengan menumpang ojek pergi ke pasar dan membeli pisau. Dia selipkan pisau itu di pinggangnya agar tidak ketahuan Andarias. Usai mengambil uang, Andarias dan Agustinus pun berboncengan melanjutkan perjalanan menuju kebun. Setiba di dekat lokasi, Andarias memarkir sepeda motornya, lalu bersama Agustinus berjalan kaki menuju kebun. Ketika melihat rumah yang berada di kebun, Andarias bertanya, "Di sana cengkehnya?" Agustinus menjawab, "Ada di pondok di sebelah sana, dekat sawah." Keduanya pun lanjut berjalan kaki sekitar 30 meter. Andarias yang berjalan di depan tidak tahu dirinya sudah masuk dalam lingkaran maut.
Agustinus menghunus pisau dan menikam punggung Andarias. Pria itu terkejut dan menoleh ke belakang. Refleks sambil menahan sakit, dia berlari ke arah sepeda motornya dan berteriak minta tolong. Namun sial, kakinya tersandung dan dirinya jatuh. Agustinus memburunya, namun Andarias lebih sigap dan segera bangkit. Pria itu berlari ke arah motor dan menyambar helm lalu menghantamkannya ke dahi Agustinus. Agustinus tidak tinggal diam, dia tikam tangan Andarias. Pria itu kembali berteriak minta tolong, namun bukannya pertolongan yang datang, malah 4 eksekutor lainnya muncul. Kini total ada 5 eksekutor menghajar Andarias dengan beringas. Dirinya habis dihantam dengan potongan kayu. Kemudian tanpa ampun, Agustinus Sambo menusuk wajah Andarias 3 kali dengan pisau. Lalu pisau itu diberikannya kepada Petrus yang mengiris kaki pria malang itu. "Mana parang?" Agustinus memintanya dari Markus. Lalu Agustinus menusuk dan menggorok leher Andarias. Selanjutnya giliran Petrus menggorok Andarias. Pada saat yang sama Julianus dengan pisau menusuk paha dan pinggang Andarias. Lalu pisau itu diberikan kepada Juni yang menusuk betis Andarias. Pria itu tewas bersimbah darah dengan luka-luka yang sangat mengerikan. Setelah itu Agustinus membuka jaket Andarias, mengambil uang dan cincin kawinnya, lalu bersama Petrus dia menyeret jasad Andarias sejauh 2 meter dan menutupinya dengan dedaunan. Korban pertama beres sudah. Para eksekutor kembali ke rumah kosong yang ada di kebun. Agustinus Sambo kemudian berkata kepada rekan-rekannya, "Tunggu saya di sini, saya mau pergi ambil istrinya." Agustinus pun berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Andarias. Dia mampir dulu di rumahnya di kawasan Ariang untuk mengganti baju dan mengobati luka di telapak tangannya akibat membunuh Andarias. Tak lupa Agustinus membawa uang 10 juta rupiah pemberian Ruben dan menyimpannya di balik bajunya. Setelah itu dia pergi ke pasar membeli parang dan menyelipkannya di pinggang di balik bajunya. Kini saatnya menjemput Martina Labiran, istri Andarias. Setiba di rumah Martina, Agustinus berlagak panik. Andarias pingsan di kebun. Dia mengajak Martina agar ikut dengannya ke kebun untuk melihat kondisi sang suami. Tentu saja Martina percaya. Keduanya pun berboncengan dan tiba di kebun sekitar pukul 7 malam. Sekeliling gelap. Agustinus Sambo menyalakan senter dan mengajak Martina berjalan kaki. Martina tidak tahu Agustinus memberi kode dengan lampu senter kepada teman-temannya. Tak lama kemudian muncul 4 pria lainnya dari kegelapan. Kini total 5 pria meringkus Martina. Bergiliran mereka memperkos wanita malang itu. Usai menuntaskan nafsu bejat mereka, Agustinus Sambo menggorok Martina, lalu menusuk alat kelaminnya dengan parang. Markus tidak mau kalah dan menginjak-injak kelamin wanita itu. Puas mereka mengayun jasad Martina hingga terlempar 2 meter dari lokasi awal. Korban kedua mati sudah. Agustinus Sambo memberikan upah pada Julianus dan Juni, lalu keduanya pun pulang. Sedangkan Agustinus, Petrus, dan Markus berboncengan dengan sepeda motor milik mendiang Andarias menuju rumah Andarias. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam saat mereka tiba di tujuan. Markus dan Petrus menginap di rumah kerabat di dekat situ, sedangkan Agustinus menginap di rumah Andarias. Di sana ada anak Andarias bernama Israel yang berusia 8 tahun. Kepada anak itu Andarias mengatakan orang tuanya pergi ke Makassar. Saat itu Agustinus sesuai perintah pamannya Ruben Sambo memasukkan uang 10 juta rupiah ke dalam lemari milik Andarias. Kemudian pukul 12 malam, Markus dan Petrus datang menemui Agustinus. Mereka membuka lemari milik Andarias dan mengambil uang 10 juta rupiah yang tersimpan di sana, lalu membaginya. Petrus mendapat 4 juta rupiah, sedangkan Markus 6 juta rupiah. Setelah itu, mereka pergi. Sedangkan Agustinus tetap tinggal di rumah Andarias sebab dia harus menuntaskan tugas lainnya, yakni membunuh anak Andarias. Esok pagi 24 Desember 2005, Agustinus yang sudah rapi berkemeja lengan panjang putih milik Andarias mengajak sang bocah Israel jalan-jalan ke kawasan Sa'dan. Mereka berboncengan dengan sepeda motor milik Andarias. Di tengah jalan di depan rumah makan idaman di kota Makale, Agustinus Sambo bertemu Markus Sambo.
Kepada Agustinus, Markus berbisik, "Kalau kau tidak bunuh anak itu, kau yang akan kubunuh, karena dia lihat waktu kau jemput orang tuanya." Akhirnya mereka berboncengan bertiga, Agustinus, si bocah Israel, dan Markus. Sekitar pukul 10 pagi mereka tiba di kawasan Kaleakan. "Kita berhenti dulu," pinta Israel. Mereka pun berhenti dan beristirahat. Sang bocah asyik melihat pemandangan jurang di depannya. Jalanan sepi, tidak ada kendaraan yang lewat. Tiba-tiba Agustinus menghantam leher Israel dengan tinjunya. Sang bocah langsung pingsan. Untuk memastikan agar sang bocah tewas, Agustinus dan Markus menginjak lehernya bergantian. Setelah itu mereka lemparkan jasad sang bocah ke jurang. Tugas komplit sudah. Keduanya pun pulang berboncengan. Seminggu berlalu, sebuah truk berhenti di pinggir jalan. Ada kerusakan pada ban. Ketika sopir dan kernet sedang menangani kerusakan, ban menggelinding ke jurang. Terpaksa si kernet turun untuk mengambil ban itu. Namun apa yang ditemukannya? Jasad seorang bocah membusuk. Penemuan itu segera dilaporkan kepada polisi. Sementara itu di sebuah kebun ditemukan pula jasad Andarias Pandin dan istrinya Martina. Mereka adalah orang tua bocah yang jasadnya ditemukan di dalam jurang. Kejadian itu menggegerkan warga setempat. Keluarga Pandin telah dibantai. Entah seperti apa detail investigasi polisi, yang pasti mereka berhasil meringkus 7 pelaku. Polisi mengatakan otak dan pendana pembunuhan adalah Ruben Sambo. Motifnya perebutan harta warisan berupa tanah dan tongkonan atau rumah adat yang selama ini ditinggali Andarias Pandin. Sedangkan eksekutor berjumlah 5 orang, yakni Agustinus Sambo, Markus Sambo, Juni Sambo, Petrus Ta'dan, dan Julianus Maraya. Selain itu, Martinus, anak Ruben Sambo, juga ditangkap polisi karena dianggap ikut membantu sebagai sopir truk yang mengantar para eksekutor ke lokasi pembantaian. Seluruh pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di depan persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja. Vonis pun dijatuhkan majelis hakim. Julianus Maraya divonis 20 tahun penjara, Juni Sambo 20 tahun, Petrus Ta'dan 10 tahun, dan Martinus Sambo 8 tahun. Sedangkan otak pembunuhan Ruben Sambo divonis mati. Demikian juga anak dan keponakan Ruben yakni Markus Sambo dan Agustinus Sambo divonis mati. Namun Ruben Sambo dan kedua anaknya Markus dan Martinus tidak tinggal diam dengan vonis itu. Mereka menegaskan tidak terlibat dalam pembunuhan. Menurut mereka sejak awal polisi telah bertindak semena-mena. Tanpa surat penangkapan, tiba-tiba mereka ditahan, mendapat siksaan fisik dan dipaksa mengaku sebagai dalang dan pelaku. Ruben Sambo dipaksa menandatangani BAP atau berita acara pemeriksaan yang tidak bisa dibacanya karena ruangan gelap. Namun ternyata tidak hanya Ruben dan kedua anaknya yang mengaku disiksa dan dipaksa mengaku oleh polisi. Pelaku lainnya juga mengaku mengalami hal yang sama. Agustinus Sambo memang mengaku melakukan pembunuhan, namun dirinya mengatakan tidak melakukan pemerkosaan terhadap Martina seperti yang dituduhkan. Hal itu juga dibuktikan oleh visum yang tidak menemukan adanya sperma di tubuh Martina. Agustinus mengatakan berita acara pemeriksaan atau BAP direkayasa oleh penyidik Polres Tanah Toraja. Kepada media, Julianus juga membantah membunuh keluarga Andarias. Dia mengaku ditangkap dan disiksa polisi. "Saya tidak kenal semua terpidana, yang jelas saya tidak membunuh. Saya dipaksa mengakui perbuatan yang tidak kulakukan dan sering dipukuli. Kata polisi, jika saya mengakui perbuatan itu, maka siksaan dan pukulan dihentikan. Tapi kenyataannya malah tambah disiksa polisi. Kalau mengenai BAP, penyidik saja yang rekayasa kasus." Demikian kata Julianus. Juni Sambo juga curhat pada media. Pria itu bilang dia tidak melakukan pembunuhan sebab saat kejadian dia sedang berada di sawah. Dia dipaksa polisi mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. "Awalnya saya tidak mengakui, tapi terpaksa mengakui karena disiksa terus siang malam hingga muka bonyok. Saat pemeriksaan di markas Polres Tanah Toraja, saya tidak didampingi penasihat hukum atau pengacara."
Yang lebih ganjilnya lagi, sebenarnya polisi juga sempat menangkap seorang pria bernama Budianto yang dituduh sebagai salah satu eksekutor. Namun di persidangan terbukti Budi tidak bersalah. Untung bagi Budi sebab ada rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa saat kejadian pembunuhan, dirinya berada di Makassar dan bukan di Toraja. Yang membuat heran, mengapa sejak awal bisa-bisanya dia ditangkap polisi dan dituduh sebagai pelaku, benar-benar membingungkan. Dan yang tak kalah anehnya, kemudian ada surat pengakuan yang ditandatangani oleh 4 pelaku, yakni Agustinus Sambo, Juni Sambo, Julianus Maraya, dan Petrus Takdan, yang mengatakan Ruben Sambo dan kedua anaknya sama sekali tidak terlibat dalam pembunuhan keluarga Andarias. Bahkan yang paling mengejutkan adalah saat Agustinus Sambo kemudian mengakui dirinya lah pelaku tunggal pembunuhan. Motifnya karena dirinya marah dan dendam sebab Andarias Pandin dan sang istri Martina selalu menolak membayar utang padanya. Namun ketika bukti-bukti itu semua dilampirkan pada pengajuan banding hingga kasasi dan PK atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, semuanya ditolak. Ruben Sambo dan Markus Sambo tetap divonis mati. Tudingan salah tangkap itu tentu saja dibantah Polres Tanah Toraja. Pihak Polres mengatakan Ruben Sambo adalah otak pembunuhan. Berdasarkan keterangan saksi di berita acara pemeriksaan atau BAP, Ruben sempat memimpin rapat pembunuhan tersebut di rumahnya sebanyak 2 kali. Ruben juga yang menjadi penyandang dana bagi tim eksekutor. Pihak Polres juga memastikan tidak ada tekanan maupun pemukulan terhadap para tersangka selama menjalani proses penyidikan. Pengadilan Negeri Makale juga menilai penanganan hukum terkait kasus pembunuhan yang mendakwa Ruben CS sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Anak Ruben Sambo yakni Yuliani Ani memperjuangkan kebebasan ayahnya Ruben Sambo dan saudara laki-lakinya Markus Sambo yang divonis mati. Demikian pula Kontras atau Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan tidak tinggal diam melihat kejanggalan itu. Kontras mengatakan ini adalah kasus salah tangkap yang berujung vonis mati. Kontras melayangkan surat ke Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, serta Markas Besar Kepolisian RI untuk menunda eksekusi mati Ruben Sambo dan Markus Sambo hingga perkara jelas. Dan usaha itu membuahkan hasil. Jaksa Agung mengabulkan permintaan penundaan rencana eksekusi mati Ruben Sambo dan Markus Sambo. Keduanya kini ditahan di lapas di Jawa Timur. Kasus ini terjadi sudah cukup lama, tahun 2005. Bahan yang diperoleh di internet pun terbatas. Jika kasus ini terjadi sekarang, mungkin akan viral sebab penuh intrik dan drama. Meski para pelaku sudah berada di balik bui, namun tetap saja ada yang mengganjal. Benarkah Agustinus Sambo pelaku tunggal? Dan benarkah Ruben Sambo tidak terlibat sama sekali? Bagaimana analisa kalian? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.